PTM adalah kepanjangan dari Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Nah, Posbindu PTM ini adalah sebuah wadah untuk masyarakat ikut berperan dalam memantau dan mendeteksi secara dini faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, kegiatan Posbindu PTM ini dilakukan secara rutin, periodik, dan terpadu. Nah, penyakit tidak menular itu penyakit yang seperti apa? Penyakit tidak menular itu kita kenal biasanya penyakit diabetes, kemudian penyakit jantung, penyakit kanker, kemudian adalah stroke, ya, penyakit asma, kemudian penyakit paru. Ada juga karena cedera, kecelakaan, dan juga akibat tindak kekerasan. Nah, kalau faktor resiko itu apa? Faktor resiko adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan suatu individu bisa terkena penyakit tidak menular ini. Yaitu contohnya aktivitas yang kurang, ya, kurangnya olahraga, kemudian kebiasaan merokok, memiliki kebiasaan sering minum minuman beralkohol, kemudian pola makan yang tidak sehat, ada obesitas, kemudian stres, ada orang yang memiliki tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Itu adalah beberapa orang-orang yang bisa atau beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya. PTM ini adalah program dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, yang ini adalah di bawah Kementerian Kesehatan, di mana masyarakat ini diberikan fasilitas, masyarakat dibimbing, masyarakat dibekali oleh pengetahuan tentang penyakit tidak menular, yang gunanya adalah untuk mengidentifikasi. Jadi masyarakat sendiri ini bisa melakukan identifikasi, bisa melakukan perencanaan, penyelesaian, yang itu akan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan di wilayahnya. Jadi Posbindu ini juga sebagai wadah untuk memberdayakan masyarakat, ya. Posbindu itu yang melakukan masyarakat, tapi yang dapat manfaatnya juga masyarakat wilayah setempat sendiri. Siapakah pelaku dari Posbindu ini? Yang pertama, pengelola Posbindu itu adalah masyarakat di wilayahnya sendiri. Jadi juga ada dari Dinkes Provinsi, Dinkes Kota, kemudian puskesmas di wilayahnya, kelurahan setempat, ada lembaga masyarakatnya. Ini adalah beberapa pengelola juga, ya. Ada organisasi masyarakatnya, institusi swasta, pokoknya semua yang mau bermitra, beberapa lembaga dari pemerintahan maupun swasta yang mau bekerja sama dan bersedia untuk ikut mendukung menyelenggarakan Posbindu PTM ini. Kemudian selain pengelola juga pelaku Posbindu adalah para pelaksana teknis Posbindu itu, yaitu para kader yang diambil dari masyarakat. Nah, para kader ini juga harus memiliki kriteria. Kriterianya adalah bisa membaca dan menulis. Kemudian yang pasti adalah kader ini mau dan mampu, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah menjadi kader karena sudah mau, maka harus memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk terus melakukan kegiatan Posbindu. Nah, kader ini juga harus terlatih, minimal memiliki surat keterangan sudah dilatih oleh puskesmas pembina di wilayahnya. Jadi kader ini tidak perlu bingung, gitu ya, nanti karena akan ada pelatihan oleh puskesmas setempat mengenai pelaksanaan Posbindu ini. Kemudian sasaran Posbindu itu siapa? Jadi siapa saja sih yang boleh datang atau boleh berkunjung, boleh memeriksakan di Posbindu? Nah, itu adalah semua lapisan masyarakat, ya, yang minimal kalau dari aturan Kemenkesnya adalah semua masyarakat yang minimal usianya itu 15 tahun. Jadi dari umur 15 tahun sampai
ya di atas 15 tahun itu sudah boleh ya, dan diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan di Pospindu. Jadi kalau udah 15 tahun berarti kan juga sasarannya adalah remaja. Kemudian sasarannya juga ibu hamil. Sasarannya juga para bapak-bapak ya. Sasarannya juga lansia. Nah, ini juga penting juga untuk lansia gitu ya. Jika memang di suatu wilayah kelurahan itu menginginkan atau berniat untuk menyelenggarakan Posbindu PTM ini, maka langkah yang perlu dilakukan yang pertama itu berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Jadi dari lingkup kelurahan itu juga berkoordinasi dengan kecamatan, berkoordinasi dengan puskesmas terutama ya, terus kemudian koordinasi dengan organisasi masyarakatnya, karena ini kan secara terpadu ya. Jadi kegiatan Posbindu ini semua lapisan masyarakat dapat andil gitu, dapat saling membantu, dapat saling bekerja sama. Nah, koordinasi ini yang pertama ini bertujuan untuk memperoleh dukungan. Jadi kita peroleh dulu dukungannya ya. Kalau misalnya kelurahan mendukung, puskesmas mendukung, kemudian dari Karang Taruna misalnya juga berkomitmen ingin menyelenggarakan Posbindu gitu ya, untuk kesejahteraan kesehatan dari wilayahnya misalnya. Nah itu maka itu adalah langkah pertama untuk memulai kegiatan Posbindu. Kemudian jika ada dari koordinasi itu ada beberapa organisasi masyarakat, kemudian dari kelurahan juga bersedia untuk menyelenggarakan Posbindu PTM ini, maka dilakukan koordinasi kembali. Nah, diadakan koordinasi ini untuk menetapkan kader dan kemudian membagi pembagian kader ini tugasnya apa, peran-peran dari kader ini. Kemudian juga menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu PTM. Jadi kalau misalnya 1 bulan sekali itu di hari apa, kemudian juga nanti koordinasi itu untuk merencanakan sumber dananya. Jadi kalau misalnya nanti sumber dana itu tentu diperoleh dari kerjasama tadi ya. Mungkin kalau misalnya menginginkan memeriksakan anak-anak sekolah yang SMA gitu kan dari mulai 15 tahun. Nah, itu bisa bekerja sama dengan beberapa sekolah. Nah, kemudian juga bekerja sama mungkin dengan Karang Taruna. Nah, itu adalah juga koordinasi ya. Jadi langkah kedua adalah koordinasi tentang sumber dana, melengkapi sarana dan prasarananya seperti itu. Kemudian kegiatan Posbindu ini langkah ketiganya adalah banyaknya akan berinteraksi dengan puskesmas di wilayahnya, karena program Posbindu penyakit tidak menular ini masuk pada program UKM atau upaya kesehatan masyarakat di puskesmas. Nah, puskesmas ini perannya apa? Itu sangat banyak sekali ya, memberikan informasi dan sosialisasi tentang penyakit tidak menular kepada kelurahan, pada kecamatannya. Kemudian dia juga puskesmas inilah yang memastikan ketersediaan sarana, misalnya untuk nanti buku saat kegiatan Posbindu, kemudian mempersiapkan pelatihan tenaga pelaksananya, mempersiapkan menyelenggarakan pelatihan untuk kader tadi. Jadi kader-kader ini sudah dibekali ilmu pengetahuan tentang penyakit tidak menular. Kemudian puskesmas juga yang mempersiapkan mekanisme pembinaan. Puskesmas ini nanti yang bisa mengidentifikasi kelompok potensial untuk menyelenggarakan Posbindu ini. Jadi dari nanti ada mungkin bekerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia, kemudian dari Yayasan Kanker, kerjasama dengan koperasi desa. Nah, ini bisa diidentifikasi oleh puskesmas. Jadi saling berkoordinasi dengan puskesmas.